Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu, welcome to our Semanci EduFest 8.0. Saya, Lutfia Aulia, akan memandu jalannya podcast ini yang sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan akan memberikan banyak sekali informasi untuk Sobat Edu di luar sana yang masih bingung untuk melanjutkan keinginan kemana. Langsung saja kita mulai bersama sekarang dengan Pak Fahri. Selamat sore. Selamat sore. Nah, Sobat Edu, Pak Fahri ini merupakan guru BK di SMA Negeri 1 Ciawi-Gebang, yang mana pasti pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Edu ajukan ke kami pasti akan dijawab oleh Pak Fahri dan akan menghasilkan jawaban yang memuaskan. Nah, kita hari ini akan ada 3 topik pertanyaan. Topik pertama terkait pemilihan karir, topik kedua seputar SNBP, dan yang terakhir seputar KIP kuliah. Nah, topik ini tentu pasti sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan umum yang selalu berkeliaran di pemikiran-pemikiran para Sobat Edu di sana. Oke, baik Pak, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Kita pertama di topik pemilihan karir. Oke, pertanyaan pertama kita nih. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri dan orang tua bahwa tidak kuliah bukan berarti tidak punya arah masa depan? Silakan. Ya, tidak kuliah bukan berarti tidak punya masa depan. Ya sebenarnya kan kita nggak tahu ya masa depan itu seperti apa. Bahkan 3-5 menit ke depan setelah ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Betul, memang kuliah tidak menjamin kesuksesan seseorang. Tapi kan lebih baik kita berkuliah supaya peluang sukses itu lebih besar. Maka kalau misalkan mampu untuk kuliah, ya sebisa mungkin kuliah. Tapi kalau misalkan keadaan ekonomi tidak mampu atau ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kuliah, maka bisa dicoba untuk langsung bekerja. Nah, jadi itu jawaban dari Pak Fahri untuk pertanyaan pertama. Gimana Sobat Edu? Apakah jawabannya cukup memuaskan? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, menurut Bapak, bagi alumni yang tidak kuliah nih dan memilih untuk bekerja, apakah sebaiknya alumni tersebut bekerja di atau dengan suatu lembaga atau memilih untuk berwirausaha sendiri? Ya, secara pribadi kalau memang opsinya memilih untuk bekerja setelah lulus dari SMA, akan lebih baik itu berwirausaha. Karena untuk berwirausaha nantinya akan membuka lowongan pekerjaan-pekerjaan yang lain dan mungkin bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tapi ya kembali lagi, karena mungkin setiap orang keadaannya bisa aja berbeda antar satu dengan yang lainnya. Maka pesan saya mungkin lebih baik lihat kondisi dulu. Kalau memang memungkinkan di sekitaran tempat tinggal ada lowongan pekerjaan, maka coba dulu kerja di satu tempat. Tapi kalau misalkan ada kesempatan lebih untuk berwirausaha, maka lebih baik berwirausaha. Oke, jadi intinya tetap kita melihat kembali ke keadaan masing-masing ya Sobat Edu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa sih perbedaan peluang karir antara orang yang langsung bekerja setelah lulus sekolah dengan orang yang memilih kuliah dulu? Ya kualifikasi ya, yang menentukan itu kualifikasi. Mungkin kalau setelah lulus dari SMA langsung bekerja, itu opsi untuk lapangan pekerjaannya terbatas. Bisa jadi akan terhalang oleh ijazah misal, kualifikasi tertentu di minimal pendidikan. Tapi kalau misalkan setelah lulus SMA kuliah, bahkan S2 atau S3, saya yakin peluang untuk mendapatkan pekerjaannya lebih banyak karena kualifikasinya juga lebih tinggi. Maka ya itu, ya kalau misalkan ada rezeki bisa kuliah, ya harapannya coba aja kuliah dulu. Tapi kalau misalkan keadaannya tidak memungkinkan, maka saya mendukung juga untuk langsung mencari pekerjaan. Oke, baik, betul sekali Bapak. Lanjut lagi ya Sobat Edu ke pertanyaan berikutnya. Nah,
Bagaimana cara mengenali potensi diri dan minat sebelum menentukan pilihan karir? Adakah langkah atau metode khusus yang bisa direkomendasikan, Pak? Ya, di BK itu kita punya layanan bimbingan karir. Biasanya kelas 12 sudah mulai fokus di bimbingan karir. Karena bagaimanapun juga kelas 12 harus bisa menentukan setelah lulus dari SMA mau kemana, mau melanjutkan kuliahkah atau mau bekerja. Nah, di dalam bimbingan konseling kita juga mempunyai berbagai jenis metode dalam menyampaikannya berdasarkan yaitu tadi data. Misal kita punya data hasil psikotes, kita punya track record penilaian akademik selama di sekolah. Itu yang nantinya bisa jadi pertimbangan siswa dalam memilih entah itu nanti kuliahnya jurusan apa ataupun kerjanya di bidang apa. Nah, untuk lebih jelasnya, ya saya menyarankan untuk kelas 12 yang masih bingung mengenai potensi dirinya, perlu informasi langkah ke depannya seperti apa, ya saya sarankan ke BK, datang ke BK langsung. Siap. Tuh, jadi Sobat Edu nih yang kelas 12 tahun ini jangan malu-malu untuk datang ke BK, untuk berkonsultasi, untuk bertanya-tanya daripada teman-teman Sobat Edu nih hilang arah ya Pak ya. Karena BK bukan polisi di sekolah, tapi kita Nah. lebih ke sahabat siswa. Iya, betul sekali Pak. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini, apakah relasi dalam lingkup yang besar dapat mempermudah kita dalam menemukan atau mewujudkan karir yang kita inginkan? Betul, itu sangat berpengaruh ya. Relasi itu sangat berpengaruh penting dalam dunia kerja ataupun nanti yang mau kuliah. Karena misalkan kalau kita punya teman misal di luar kota, relasi di luar kota, umpama di Cirebon gitu. Ketika di Cirebon ada peluang untuk kerja, peluang lowongan kerja, maka informasi tersebut nyampe ke kita karena kita punya relasi yang bagus. Dan relasi juga, membangun relasi yang baik itu salah satu skill yang harus dimiliki oleh siswa kelas 12 untuk menunjang nanti karir ke depannya dan juga perkuliahan yang mau kuliah. Oke, jadi memang relasi itu sepenting itu ya Pak, baik itu untuk Betul. kuliah ataupun untuk berkarir Sobat Edu. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kita langsung lanjut aja. Apa saran untuk tetap termotivasi saat menghadapi ketidakpastian setelah lulus SMA? Dan bagaimana cara seseorang dapat tetap percaya diri dengan pilihan mereka, meskipun pilihan itu berbeda dari kebanyakan teman sebaya mereka? Ya, saya harap sih bagi siswa SMA Negeri 1 Cigebang khususnya kelas 12 yang nanti akan lulus sebentar lagi dan masih bingung mau melanjutkan kerjakah atau mau kuliah, harapan saya sendiri, harapan saya pribadi, mudah-mudahan mereka semua lanjut kuliah. Bagaimanapun juga pendidikan yang tinggi itu salah satu aset bagi siswa-siswi semua. Kadang ada yang berpikir perempuan mah bagi siswi gitu ya, nggak perlulah kuliah, nggak perlulah pendidikan tinggi-tinggi. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus kita lawan. Karena sebenarnya perempuan juga perlu berpendidikan tinggi agar nanti dia melahirkan generasi-generasi emas. Betul, karena di pertanyaan ini kita bisa tangkap ya, kebetulan sendiri pernah SMA nih Pak, Iya. merasakan sendiri kayak teman-teman yang lain nih kebanyakan kuliah misal, atau di teman circle-nya tuh kebanyakan kerja gitu, jadi dia kadang sebagai minoritas suka nggak percaya diri. Ya mungkin bisa jadi juga misalkan mau kerja dulu ya nggak apa-apa, nanti kerja dulu nabung ketika ada kesempatan, punya tabungan buat kuliah, maka lanjut kuliah di tahun-tahun berikutnya, itu nggak masalah, nggak jadi masalah. Intinya kembali lagi ya ke menyesuaikan keadaan kita masing-masing dan jangan terlalu terpengaruh sama omongan-omongan yang seperti tadi ya Pak ya, yang perempuan nggak harus berpendidikan tinggi gitu, karena itu penting banget gitu. Nah, berikutnya ini pertanyaan terakhir di topik pemilihan karir Pak. Seberapa penting memahami industri atau prospek kerja sebelum memutuskan berkarir?
Ya pasti ya. Sebelum memutuskan karir, khususnya ini yang mau lanjut kerja setelah lulus SMA, harus pintar-pintar nyari peluang di mana bisa ada lowongan kerja, terus ada lowongan kerja kualifikasinya seperti apa, informasi-informasi itu yang harusnya bisa dicari sebelum lulus. Ketika nanti lulus dapat ijazah, semua administrasi beres, maka tidak nunggu waktu lagi. Begitu ijazah ada, persyaratan lengkap, bisa langsung mendaftarkan diri untuk bekerja dimanapun itu. Maka penting sebelum lulus, baik bagi yang mau lanjut bekerja, untuk mencari tahu informasi-informasi ya minimal di sekitar lingkungannya dulu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak ya, kita untuk topik pemilihan karir ini udah beres terjawab semua ya Sobat Edu. Dan semoga jawaban-jawaban dari Pak Fahri dapat memuaskan apa yang sudah menjadi bahan penasaran Sobat Edu semua. Oke, Sobat Edu, sekarang kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu di seputar SNBP. Nah, pasti topik ini udah ditunggu-tunggu sama Sobat Edu yang mungkin udah mulai konsisten belajar dari kelas 10 yang emang pengen banget lolos lewat jalur SNBP. Siapa sih yang nggak mau lolos di jalur SNBP? Nah, sekarang kita juga udah punya 8 pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sobat Edu nih terkait SNBP, dan pasti ini pertanyaan yang cukup umum dan banyak sekali dipertanyakan oleh Sobat Edu di luar sana. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih Pak tips dan trik memiliki peluang lebih besar untuk lolos di jalur SNBP? Ya, berbicara tips dan trik di SNBP, yang pertama yang harus dimiliki itu adalah modal nilai akademik di semester 1 sampai semester 5. Karena di SNBP ini yang jadi penilaian salah satunya yaitu rata-rata dari nilai semester 1 sampai semester 5. Ketika nilai semester 1 sampai semester 5 bagus, maka siswa tersebut nantinya kemungkinan besar akan menjadi siswa eligible. Siswa eligible itu apa? Siswa eligible adalah siswa yang berhak mengikuti tes seleksi SNBP. Karena nggak semuanya nih kelas 12 bisa mengikuti jalur SNBP. Hanya beberapa siswa aja. Di SMA Negeri 1 Ciagebang, kuotanya yaitu 40% berdasarkan akreditasi. Akreditasi di sekolah kita A, maka 40% kuota maksimal di SNBP. Nah, selain dari nilai akademik dari semester 1 sampai semester 5, kemudian dalam menentukan prodi yang akan diambil di SNBP, pemilihan prodi yang akan diambil nantinya itu harus disesuaikan dengan minat dan bakat siswa tersebut. Karena ketika nanti SNBP-nya keterima, itu wajib mau nggak mau harus diambil. Nah, kemudian mungkin tips yang ketiga yang bisa dilakukan siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciagebang, yaitu jangan sampai ada pilihan yang sama antar satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, itu juga nanti saya sebagai guru BK akan terus mengawal proses berjalannya seleksi SNBP bagi siswa-siswi kelas 12. Oke, nah tadi yang seperti yang udah disebutkan oleh Pak Fahri ya, harus punya modal nilai dari semester 1 sampai semester 5. Jadi nggak semuanya bisa mendaftar lewat jalur SNBP. Betul. Ya. Cuman siswa eligible aja yang sudah disortir sama SMA Negeri 1 Ciagebang nih 40%. Al dulu siswa eligible bukan? Al juga siswa eligible. Alhamdulillah. Nah, seperti tadi juga sempat disebutkan ya Pak Fahri, ini perlu ditekankan. Teman-teman yang udah mendaftar di jalur SNBP, jangan main-main ya Pak ya. Betul. Harus benar-benar serius, dan kalau lolos harus benar-benar diambil ya. Kasihan teman-teman yang udah serius tapi nggak lolos, sedangkan teman-teman yang main-main lolos nggak diambil. Ya, jangan sampai kejadian itu terjadi di SMA Negeri 1 Ciagebang. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apa saja hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jurusan kuliah agar kita tidak salah memilihnya? Ya, yang jelasnya itu tadi yang saya sampaikan, dalam menentukan prodi kedepannya nanti, apalagi ini berbicara tentang SNBP gitu ya.
pemilihan prodi harus dipertimbangkan juga sesuai minat dan bakat siswa tersebut. Pada akhirnya nanti ketika lolos melalui jalur SNBP mau nggak mau harus diambil. Dan kalau misalkan itu tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut, maka nanti yang akan dirugikan ya siswa tersebut, siswa itu sendiri. Karena bagaimanapun juga yang nantinya akan menjalani masa perkuliahan itu bukan orang tua, bukan guru BK, bukan orang lain. Ya artinya siswa tersebut, siswa itu sendiri yang nantinya akan menjalankan perkuliahan di masa yang akan depan. Iya betul, jadi jangan sembarangan pilih jurusan ya Pak ya, karena kuliah itu 4 tahun. Jangan sampai 4 tahun ngerasa salah jurusan. Ya ini bisa konsul ke guru BK nanti. Kembali lagi ya untuk sobat kelas 12 nih, sobat Edu, jangan malu-malu untuk konsultasi ke BK SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Oke, pertanyaan berikutnya ya Pak. Selain strategi pemilihan jurusan nih, siswa dapat memilih berapa jurusan untuk SNBP dan SNBT tahun 2025. Apakah sama dengan tahun 2024? Untuk tahun 2025 memang kita belum dapat informasi resminya. Informasi resminya itu akan disosialisasikan biasanya di akhir tahun atau mungkin di awal tahun 2025 di bulan Januari. Tapi secara umum kemungkinan tidak akan jauh beda dengan SNBP tahun depan dan tahun yang lalu 2024. Jadi di SNBP itu boleh maksimal milih 2 pilihan, prodi dan universitas. Tapi kalau mau milih 2 itu salah satunya harus ada di Jawa Barat. Jadi kalau misalkan Al pilihan pertamanya UPI, itu kan UPI di Jawa Barat. Nah pilihan keduanya boleh dimanapun itu, di luar provinsi Jawa Barat, bahkan di luar pulau pun boleh. Tapi kalau misalkan hanya satu pilihan itu bebas di mana aja, di luar Jawa Barat boleh, di luar pulau juga boleh. Oke. Nah, kan tadi kata Pak Fahri informasi resminya belum diumumkan ya, dan belum disosialisasikan juga. Jadi untuk Sobat Edu harap terus memantau dan menunggu informasi resmi, jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaannya, bisakah dijelaskan apa itu SNBP dan bagaimana proses seleksinya? Ini harusnya pertanyaan di awal ya. Pertanyaan awal ya. Kita ngambil pertanyaannya random dari gitu ya. Ya SNBP itu yang tadi saya sampaikan di awal, tidak semua siswa bisa ikut SNBP. SNBP itu kan terbatas, kuotanya hanya 40% maksimal. Nah prosesnya itu kita udah mulai nih dari semester pertama. Saya sudah sampaikan ke anak-anak kelas 12, siswa-siswi yang berpotensi menjadi siswa eligible. Kenapa saya sampaikan di awal? Karena siswa-siswi yang berpotensi menjadi siswa eligible tersebut harapannya bisa mempersiapkan diri lebih awal. Kemudian nanti nggak kaget lah istilahnya ketika memang udah semester 5, nilai semester 5 udah keluar, ternyata siswa tersebut menjadi siswa eligible. Karena ada beberapa kasus di tahun-tahun yang lalu ketika saya mengumumkan siswa eligible di awal semester 2, banyak yang istilahnya protes ya, Pak kenapa diumumkannya begitu mepet. Karena ada beberapa siswa yang harus diskusi dulu dengan orang tua, minta izin, menentukan dulu kuliahnya di mana, di kota mana. Nah kenapa saya akhirnya timeline-nya itu saya pajukan di semester 1. Memang ini belum resmi ya menjadi siswa eligible, tapi siswa tersebut berpotensi menjadi siswa eligible. Nah kemudian harapannya nanti di semester 5 yang menjadi siswa eligible udah siap secara mental dan juga perencanaan secara umum nanti mau lanjut kemana, ke kampus apa, prodinya apa. Betul, jadi diskusi dengan orang tua juga itu penting banget ya Pak ya. Betul. Jangan sampai orang tua justru nggak tahu. Iya. Ya, jangan sampai itu terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, ini bagaimana cara agar kita yakin memilih jurusan di SNBP atau SNBT
dan tips agar tidak goyah karena omongan atau perbandingan dengan pilihan orang lain. Gak usah dengerin omongan orang lain lah itu mah. Jadi gini ya, kalau saya selalu meyakini bahwa setiap prodi di kampus manapun itu baik selama kita niatnya memang mencari ilmu. Nah, jadi pesan saya bagi anak kelas 12 yang nantinya akan ikut SNBP, tetap yakin terhadap apa yang kalian pilih sebagai prodi dan kampus mana yang akan diambil nantinya. Omongan orang mah udahlah diabaikan gitu aja, karena saya yakin bagi orang yang memang niatnya mencari ilmu, tulus mencari ilmu, maka akan ditinggikan derajatnya. Insya Allah nanti dilancarkan juga segala urusan-urusannya gitu. Insya Allah ya. Jadi tetap percaya diri aja. Betul. Ya, karena yang tahu potensi kita juga kan kita sendiri. Orang lain hanya melihat dari luar ya. Jadi jangan terlalu didengarkan, jangan terlalu dipikirkan. Biasanya nih anak-anak zaman sekarang suka banyak overthinking, Pak. Betul, overthinking. Bahasanya tuh OPT. overthinking ya, OVT gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke nih. Apa yang harus diutamakan dalam pemilihan jurusan di SNBP? Ya. Apakah jurusan yang sesuai dengan potensi atau jurusan yang memiliki peluang kerja yang besar? Ya, yang harus diutamakan bagi saya yaitu sesuai dengan minat dan bakat, potensi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Karena tadi ini kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Saya yakin bahwa setiap prodi dimanapun itu, baik itu kampus di Jawa Barat ataupun kampus di luar Jawa Barat, semuanya baik, semuanya bagus. Gak ada tuh istilah, bagi saya gak ada tuh istilah prodi favorit atau prodi yang peluang kerjanya lebih besar dari prodi lain gitu, nggak ada bagi saya. Selama niatnya menuntut ilmu, dimanapun itu prodinya, dimanapun bidang ilmunya, apapun bidang ilmunya, insya Allah nanti akan ditinggikan derajatnya. Nah, kita nggak tahu gimana cara Allah meninggikan derajat kita, bisa itu mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan gaji misalkan, pengaruh di masyarakat dan lain sebagainya, itu kita nggak tahu. Yang jelas bagi siswa kelas 12 itu harus percaya diri terhadap pilihan yang akan diambilnya dan sesuai dengan minat dan bakat, itu yang harus digarisbawahi. Iya, betul banget ya. Oke Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih, masih tentang seputar SNBP. Seberapa penting sih memilih jurusan berdasarkan minat dan bakat dibandingkan peluang kerja di masa depan? Ya, karena bagi saya ketika siswa tersebut memilih prodi sesuai minat dan bakat, nanti di perkuliahan juga dia akan enjoy menjalani perkuliahan, akan menikmati suasana kampus, tidak akan terbebani, tidak akan punya overthinking, aduh nanti di kelas bisa nggak ya gitu, belajarnya apa ya gitu. Tapi ketika sesuai dengan potensi dan minat yang dimiliki, insya Allah nanti pembelajaran juga akan menyenangkan. Nah, balik lagi, yang saya yakini ketika perkuliahannya dijalani dengan baik, rajin, terus bersosialisasi dengan teman-teman yang lain di sekitar kampus, ikut organisasi, aktif dan lain sebagainya, ketika proses itu berjalan baik, insya Allah nanti lulus pun akan mendapatkan hasil yang baik. Karena percuma juga ya kita ngikutin kata orang nih yang katanya peluang kerjanya besar tapi kitanya nggak enjoy, tetap aja peluang itu akan hilang. Betul. Ya Pak. Nah, oke, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak, di seputar SNBP. Oke, apakah jurusan di sekolah atau mungkin minat di sekolah dan prestasi yang diraih di sekolah nih sangat mempengaruhi peluang di SNBP? Ya, di kurikulum Merdeka sekarang udah nggak ada lagi pada IPS. Di SMA Negeri 1 C Gebang adanya menu A, menu B dan menu C, kalau harus saya sampaikan. Nah, sebenarnya menu A, menu B dan menu C ini dirancang oleh kurikulum, tidak hanya asal-asalan. Mereka dan kita, saya terlibat langsung di dalamnya, merencanakan menu ini, pemilihan menu dengan mata pelajaran berbeda setiap menunya, dan ini menunjang peluang kedepannya nanti baik yang kerja ataupun yang kuliah. Jadi saya rasa semua menu
mempunyai peluang yang sama. Nah, tidak ada tuh namanya menu. Dulu kan mungkin mikirnya wah IPA yang bagus, IPS yang enggak gitu. Sekarang menu. Kadang ada juga yang masih percaya bahwa salah satu menu ini adalah menu yang terbaik, tapi faktanya enggak. Kita memperhatikan semua menu. Dan kemudian setelah nanti lulus pun peluang ke SNBP ataupun ke kerjaan itu dimaksimalkan sesuai dengan potensi bakat yang dimiliki oleh siswa itu. Pastinya yang udah dipersiapkan sama pihak sekolah nggak sembarangan ya untuk Sobat Edu dan untuk siswa-siswi terbaiknya SMA Negeri 1 Ciawigebang. Oke, alhamdulillah untuk pertanyaan seputar SNBP udah selesai nih Pak. Sekarang kita bakal ganti topik lagi Sobat Edu. Ini topik berikutnya nih lumayan ya, karena mungkin beberapa Sobat Edu juga sangat menunggu topik ini, yaitu tentang KIP kuliah nih Pak. Oke, tapi sebelum itu ya Pak ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu terkait KIP kuliah itu apa yang dimaksud oleh KIP kuliah, atau ya penjelasan secara singkat terkait KIP kuliah. Ya, KIP kuliah itu beasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bisa diikuti ke berbagai jalur masuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. SNBP bisa, SNBT bisa, mandiri bisa, bahkan ke swasta pun bisa. Nah, ini KIP kuliah ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin kuliah tapi mempunyai kendala di ekonomi gitu. Oke, jadi itu ya penjelasan singkat tentang KIP kuliah. Nah, tadi kan setelah kita berbincang-bincang tentang mau kerja atau kuliah, kan balik lagi ke keadaan gitu. Nah, sekarang ada KIP kuliah nih yang bisa membantu teman-teman, membantu Sobat Edu di sana untuk tetap bisa kuliah meskipun mungkin merasa keadaannya kurang mendukung. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama terkait KIP kuliah nih. Oke, apa manfaat KIP bagi mahasiswa dan apakah akan menanggung semua biaya kuliah? Ya, bagi yang menerima bantuan beasiswa KIP kuliah itu nanti uang perkuliahannya gratis dan ditambah uang saku per bulan. Jadi uang sakunya juga disesuaikan dengan domisili siswa tersebut. Misal siswa tersebut kuliah di Jakarta dengan yang di Cirebon misalkan ya, pasti uang sakunya beda antara di Jakarta dan di Cirebon. Ini sangat membantu sekali bagi siswa-siswi yang mungkin punya kendala terkait ekonomi, yang pengen banget kuliah, bisa dicoba untuk daftar beasiswa KIP kuliah. Oke, betul. Berikutnya nih Pak, ini lebih ke teknis nih. Ya. Apa aja sih syarat sekaligus dokumen yang diperlukan untuk mendaftar KIP kuliah? Yang pertama yang harus dimiliki siswa itu kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, biasanya kalau misalkan nggak punya KIP, yang diminta oleh kampus itu surat keterangan terdata di DTKS. Atau kalau misalkan nggak ada tuh surat keterangan terdata di DTKS, mungkin ada beberapa kampus yang memperbolehkan surat keterangan tidak mampu dari desa. Nah, ketika siswa udah memiliki KIP atau surat keterangan terdata di DTKS atau surat keterangan tidak mampu, ini harus disampaikan ke operator Dapodik supaya datanya nanti diupdate. Jadi ketika nanti teknisnya KIP kuliah dibuka, maka siswa tersebut namanya sudah terdata di KIP gitu. Oke, nah ini perlu dicatat ya Sobat Edu ya, yang harus dipersiapkan dari sekarang untuk yang mau mendaftar KIP kuliah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ke teknis lagi Pak, setelah tadi syarat dan dokumen, berikutnya bagaimana nih cara mendaftar KIP kuliah? Pendaftarannya online, itu biasanya dibuka di bulan Februari sampai akhir tahun 2025. Kita juga masih nunggu informasi resmi dari pemerintah, tapi yang jelas nanti teknis daftarnya, terus nanti mungkin ada beberapa berkas yang harus disiapkan, itu BK memfasilitasi, kita memfasilitasi bagi siswa yang pengen daftar KIP, bikin akun misalkan ya, itu kan online.
Kalau misalkan gak ada kuota nih kadang Iya. atau HP-nya nggak support, itu kita fasilitasi di ruang BK. Makanya harus sering-sering datang ke ruang BK ini. Nah, untuk resminya kita juga masih nunggu, tapi kemungkinan akan dibuka di bulan Februari. Oke, berikutnya. Nah, apakah harus memiliki KIP? Tadi kan sudah dijawab ya, atau KKS untuk mendaftar KIP kuliah? KIP atau KKS? KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Ya, saya rasa ya itu harus dimiliki juga karena nantinya dari KIP akan mengambil data juga dari dinas sosial. Makanya tadi kenapa saya sampaikan harus ada surat keterangan terdata di DTKS juga, itu salah satu berkas yang harus dimiliki. Karena gini, kalau misalkan di kampus A itu ngebuka kuota KIP kuliah, misalkan ada 1 kuota, kemudian yang daftar ada 2 siswa, yang siswa pertama itu lengkap berkasnya dari mulai KIP ada, terus surat keterangan terdata di TKS ada, surat SKTM ada, bahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya ada. Sementara siswa satunya itu hanya punya surat keterangan tidak mampu dari desa, maka pasti yang akan berhak mengambil kuota tersebut satu itu ya siswa yang tentunya berkasnya lengkap gitu. Karena pada akhirnya nanti kampus juga akan menseleksi ulang. Biasanya memang kuotanya sedikit, tapi yang pelamarnya banyak, maka kampus akan melakukan seleksi ulang. Yaitu yang pasti yang akan jadi pertimbangan kelengkapan dokumen dan berkas juga. Gitu. Jadi kelengkapan dokumen ini juga sepenting itu ya Sobat Yeah. Edu, karena itu juga akan menjadi bahan pertimbangan oleh pihak kampus siapa yang lolos di KIP kuliah. Nah, pertanyaan berikutnya nih, apa sih Pak kriteria kelayakan untuk menerima KIP kuliah? Kriteria kelayakan kita sebagai BK nggak pernah dikasih tahu sama kampus, itu hak prerogatifnya kampus. Balik lagi, kampus mungkin di kampus A dan di kampus B, antara kampus satu dengan kampus lainnya mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan siapa yang berhak menerima KIP, tapi pada dasarnya yang berhak menerima KIP itu pasti yang bisa menunjukkan berkas dan dokumen, karena kampus juga nggak mau kuota KIP-nya nanti tidak tepat sasaran, malah nanti jatuhnya ke siswa yang ya padahal siswa tersebut mampu gitu, ada yang lebih layak dibanding siswa tersebut gitu misalkan. Nah pasti yang jelas yang harus saya tekankan di sini berkas itu harus lengkap dan itu yang harus bisa ditunjukkan ke kampus. Itu. Nah, untuk kriteria kelayakan ini pastinya Sobat Edu nggak perlu khawatir ya, karena pihak kampus juga pasti sudah punya kriteria terbaiknya masing-masing, dan pasti pihak kampus juga nggak mungkin membuat kriteria yang akan membuat salah sasaran. Nah, ini jangan jadi bahan overthinking lagi nih. Biasanya generasi sekarang ya pasti udah dipertimbangkan sebaik-baiknya sama pihak kampus. Yang paling penting itu tadi ya, ditekankan lagi kelengkapan dokumen dan berkas. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak, di seputar KIP kuliah. Bisakah penerima KIP kuliah mendaftar beasiswa lain? Bisa banget berarti. Karena KIP itu salah satu yang bisa ditempuh, beasiswa yang bisa ditempuh. Jadi sementara dia daftar beasiswa KIP, dia juga bisa daftar beasiswa yang lain. Kalau memang sesuai dengan kriteria anak tersebut mampu, biasanya setiap beasiswa itu akan ada pertimbangan prestasi. Mungkin kalau misalkan siswa tersebut banyak prestasinya bagus, akademik dan non akademiknya, itu bisa mendaftar di berbagai beasiswa. Nah gini juga yang harus saya sampaikan, tahun kemarin berarti tahun lalu 2024 yang lolos di SNBP itu kan cukup lumayan banyak, ada 18 orang. Tahun-tahun sebelumnya ada 6. Ini kan progres yang luar biasa ya menurut saya. Anak-anak udah mulai melek SNBP itu apa, gimana tips-tipsnya.
Oke, baik. Alhamdulillah semua pertanyaan dari masing-masing topik udah kita tanyakan ke Pak Fahri, dan Pak Fahri juga alhamdulillah udah menjawab dengan jelas dan detail banget ya. Sobat Edu harus memperhatikan nih, kalau misalkan masih belum nangkep, diulang lagi aja videonya ya. Atau datang ke BK langsung. Datang ke BK. Nah, dari setiap pertanyaan tadi nih, kita dapat simpulkan untuk Sobat Edu, teman-teman kelas 12 SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, jangan malu untuk berkonsultasi ke BK, karena BK itu sahabat siswa ya Pak ya. Betul. Daripada teman-teman kebingungan sendiri ya, malu bertanya sesat di jalan. Itu kata peribahasa mah gitu sih ya. Harusnya teman-teman juga udah paham lah sama kalimat yang udah umum itu. Iya. Nah, sekarang juga kita mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Fahri. Terima kasih. Sudah menjadi narasumber di podcastnya Semanci EduFest 8.0 di 3 topik sekaligus ya Pak ya. Waduh, diborong. Luar biasa ya. Dan jawabannya juga sungguh memuaskan. Yeah. Oke, untuk podcast kali ini alhamdulillah kita sudah selesai. Dan saya Lutfia Aulia izin menutup podcast ini. Terima kasih untuk Sobat Edu yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.